fuck my lord. You might fuck my lord. You might call my lord. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Hai guys, ketemu lagi di channel Endeavor Lovers. Kita tahu di One Piece chapter 1038 diperlihatkan bagaimana munculnya sosok tengkorak Shinigami atau malaikat maut yang terlihat ingin mengambil nyawa Zoro. Apakah itu memang benar-benar Shinigami atau itu hanyalah khayalan Zoro saja? Nah, kali ini kita akan bahas kemungkinan tentang sosok Shinigami ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Dan bagi teman-teman pecinta Marvel, jangan lupa juga untuk subscribe channel Marvel Mania yang linknya ada di kanan atas video ini ya. Let's check it out. Teka-teki sosok Shinigami ini, kita perlu lihat dulu dari sisi ceritanya. Kita bisa melihat jika Zoro saat ini dalam kondisi mengalami efek samping yang luar biasa setelah sebelumnya dia meminum pil super. Pil super ini sebenarnya diberikan oleh Chopper kepada Zoro karena saat itu Zoro terluka hebat, tapi dia harus bertarung melawan King. Berkat pil super itu, Zoro pada akhirnya bisa kembali lagi dalam kondisi primanya. Bahkan dia pada akhirnya bisa mengalahkan King. Tapi tentu saja, segala sesuatu yang instan pasti ada efek sampingnya. Ternyata pil super itu memberikan efek samping, membuat Zoro seperti layaknya orang yang sekarat. Dia tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi, tubuhnya merasa sangat kesakitan, dan seolah dia berada di ambang kematian. Dan saat itulah sosok Shinigami muncul di hadapan Zoro. Banyak yang mempertanyakan, siapakah itu sebenarnya? Apakah benar-benar Zoro akan mati? Banyak fans yang menduga jika itu bukanlah Shinigami asli, karena Zoro sendiri pernah mengatakan di chapter 84, bahkan Shinigami tidak bisa merebut nyawaku. Momen itu terjadi saat Zoro berhadapan dengan Hachi, yang saat itu merupakan salah satu anak buah dari Arlong. Kemudian di chapter 635 terlihat jutsu Tatsumaki Zoro bagaikan Shinigami yang mengejar ke ujung neraka. Nah, tentu saja menjadi pertanyaan, ada kemungkinan sosok Shinigami ini adalah karakter tertentu. Teori pertama, mungkin Shinigami itu adalah anak Big Mom. Kalau teman-teman lihat lagi di arc Whole Cake Island, pernah muncul sosok dengan tubuh besar yang membawa sabit besar yang kala itu menghempaskan para Germa 66. Namanya adalah Charlotte de Calizos. Yang kedua adalah Doc Q. Sebagaimana kita ketahui sampai saat ini, Doc Q adalah salah satu member dari bajak laut Kurohige dan dikenal sebagai malaikat maut. Walaupun Doc Q terlihat seperti orang yang sakit, kekuatan sabit besarnya ini sangat mengerikan. Dan jika Doc Q datang ke Wano Kuni, maka kemungkinan besar bajak laut Kurohige muncul juga di sana. Dan ini bisa jadi sesuatu hal yang sangat penting dan sangat ditunggu-tunggu untuk melihat bagaimana sepak terjang Kurohige di Wano Kuni. Apalagi kita tahu bahwa sosok Kurohige itu suka mengincar buah iblis berbahaya. Sedangkan di Wano Kuni terdapat dua pemilik buah iblis hebat, yaitu milik Kaido dan Big Mom, yang kemungkinan cepat atau lambat akan bisa dikalahkan oleh Luffy, Law, dan Kid. Sosok ketiga yang mungkin jadi Shinigami adalah Admiral Angkatan Laut. Meskipun kapal-kapal yang dikirim pemerintah dunia ke Wano Kuni bukanlah jenis kapal angkatan laut, namun tidak menutup kemungkinan ada seorang Admiral Angkatan Laut yang ada di kapal tersebut. Mengingat Angkatan Laut adalah bagian dari pemerintah dunia, jadi tidak sulit bagi pemerintah dunia meminta secara khusus seorang Admiral untuk pergi ke Wano Kuni. Apalagi pada saat referee, ada dua Admiral yang berada di Marijoa, sedangkan Wano Kuni sendiri ada juga Yonko yang beraliansi, yaitu Kaido dan Big Mom. Dan kita tahu, jika di antara tiga sosok Admiral Angkatan Laut, masih ada satu Admiral yang masih misterius kekuatannya, yaitu Ryokugyu. Walaupun memang teorinya masih belum bisa dibuktikan, tapi bisa jadi Ryokugyu adalah pemilik buah iblis mitologi Undead. Sesuai dengan pernyataannya yang pernah mengatakan bahwa dia bisa tahan lapar selama 3 tahun. Bisa jadi yang muncul sebagai Shinigami adalah Ryokugyu sendiri. Nah, itu jika berhubungan dengan karakter yang masih ada saat ini. Bisa jadi juga sosok Shinigami ini adalah hubungan Enma dengan Shamisen Hiyori. Kita tahu saat ini Enma sebenarnya dipercayakan oleh Oden langsung kepada Hiyori, anak perempuannya. Dan sampai saat ini hubungan antara Enma dan Hiyori masih misterius. Bisa jadi kemunculan Shinigami ini adalah bagian dari kekuatan atau hubungan antara Hiyori dan Enma yang muncul di depan Zoro. Atau yang terakhir, bisa jadi sebenarnya
Shinigami ini adalah bagian dari halusinasi Zoro. Hal ini bisa saja terjadi mengingat efek samping dari obat rahasia milik Sukuming yang bisa menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Sedangkan ketika orang sedang merasakan rasa sakit yang luar biasa, bisa jadi dia menimbulkan halusinasinya sendiri. Nah, bicara tentang halusinasi, Shinigami ini bisa jadi sebenarnya adalah Brock, yang terlihat oleh Zoro adalah seorang Shinigami. Kalau kita lihat secara fisik, Brock sangat mirip sekali dengan Shinigami karena dia terdiri dari tengkorak saja. Hanya saja memang Brock tidak menggunakan sabit. Tapi mungkin karena halusinasi yang terlalu kuat dalam diri Zoro, membuat dia ketika melihat Brock terlihat seperti Shinigami akan mengambil nyawanya. Atau hal yang paling liar terakhir adalah, ini adalah memang benar sosok Shinigami yang nyata. Mungkin saja makhluk dari dimensi lain atau dari alam lain ini datang memang untuk mengambil nyawa Zoro. Tapi entah nanti apakah dengan keyakinan Zoro yang begitu kuat atau pertolongan Franky yang datang tepat waktu, Shinigami ini batal mengambil nyawa Zoro dan Zoro pun bisa diselamatkan. Nah, di antara kemungkinan sosok Shinigami ini, menurut teman-teman, mana yang paling mungkin? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2.000.000 untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1.000.000 yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1.000.000 untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel NDW Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!